isu reshuffle hampir dipastikan fix. Dan ini nama-nama yang sudah dipastikan, namun yang pasti lebih dipastikan adalah PDIP dibersihkan dari kabinet dan Partai Demokrat masuk ke kabinet. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Beta mau sampaikan bahwa beta adalah rakyat yang mendukung figur, bukan mendukung partai. Beta mencoblos partai kalian karena prestasi Pak Jokowi, bukan prestasi partai. Jadi tolong, kalau sudah menjadi partai penguasa selama 2 periode karena prestasi Pak Jokowi, maka sadar diri, bos. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini kita akan mereaksi kurang lebih ada 10 buah video ya. Di mana pada kali ini kita akan membahas atau mereaksi beberapa video terkait dengan Presiden Joko Widodo. Di video pertama kita akan menyaksikan bagaimana seseorang menyatakan atau menyampaikan bahwa perang sudah mulai berjalan. Jokowi dikatakan di video ini nanti, Jokowi mulai bersih-bersih kader PD Perjuangan di kabinetnya. Siap-siap yang bakal di-reshuffle atau diganti. Tentunya juga ini akan menjadi sesuatu yang membuat kita penasaran. Dan juga bagaimana pembahasan ya dari beberapa pihak terkait politik dinasti yang sering ditujukan untuk Presiden Jokowi, dan juga beberapa netizen yang memberikan pernyataan pembelaan terhadap Presiden Jokowi, karena sesungguhnya Jokowi yang mereka pilih bukan karena partainya, tetapi karena figurnya. Oleh karena itu, untuk tidak berpanjang kata, mari kita saksikan video selengkapnya. Gue dapat informasi dari narasumber gue, isu reshuffle hampir dipastikan fix. Dan ini nama-nama yang sudah dipastikan, namun yang pasti lebih dipastikan adalah PDIP dibersihkan dari kabinet dan Partai Demokrat masuk ke kabinet. Ini beberapa namanya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dari PDIP akan digantikan Yandri Susanto dari PAN. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dari PDIP akan digantikan Yusril Iza Mahendra dari PBB. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang kena kasus oleh KPK kemarin karena korupsi akan digantikan Andi Amran Sulaiman. Menteri Pemuda Olahraga Dito Aryo Tejo dari Golkar akan digantikan Ilham Permana. Hal ini dikarenakan Dito mungkin disebut-sebut masuk ke dalam pusaran kasusnya Johnny G. Plate. Menteri Desa dan Transmigrasi Halim Iskandar dari PKB akan digantikan putra mahkota Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dan 2 capres dan cawapres kita juga akan digantikan oleh ad interim, yaitu Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD akan digantikan Wiranto, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan digantikan ad interim Muldoko. Gimana kira-kira? Apakah manuver Jokowi ini makin seru? Kita tunggu ya. Wah, luar biasa ini informasinya nih. Ya, kalau ini nanti ketika terjadi reshuffle, tentu pasti Jokowi lagi yang dapat sorotan. Ya, karena mungkin untuk mengamankan koalisi dari Prabowo, yakni Agus Harimurti masuk, kemudian Wiranto masuk. Barangkali ini ditinjau dari sisi yang berbeda. Orang tidak melihat dari sisi yang positif, tetapi pasti kebanyakan melihat dari sisi yang negatif. Dan tentunya jika informasi ini benar, maka ini akan menjadi berita yang cukup seksi untuk dibedah di berbagai media. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Ini parodenya siapa ini? Nah, itu tadi sepenggal kalimat yang buat saya tidak pantas sebenarnya ya diucapkan oleh seorang yang selama ini mengaku seorang negarawan, ketua umum sebuah partai besar di Indonesia, tapi kok bisa gitu ya merendahkan orang gitu. Saya mau kasih tahu Bu, yang ajak ibu bicara di depan ibu, yang ibu perlakukan seperti seorang anak kecil yang dibawa ke ruang kepala sekolah karena melakukan sebuah kesalahan,
Ibu seolah-olah menjadi kepala sekolah, Pak Jokowi menjadi seorang murid yang kedapatan melakukan kesalahan. Lalu kemudian keluar kalimat ini, Bu. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah, lalu takut-takut begini. Arogan banget sih, Bu. Baik, ini sebuah tanggapan dari seorang netizen terkait dengan ya tingkah yang dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang beberapa waktu lalu memanggil Jokowi ke ruangannya dan juga di take videonya, di foto selfie oleh putrinya Puan Maharani, kemudian menjadi viral. Dan hal ini disinyalir menjadi salah satu hal yang menyebabkan Jokowi berani melakukan manuver dan justru membelot dari partai membesarkannya, dan justru anak-anaknya harus keluar dari lingkaran PDI Perjuangan, di mana putra bungsunya menjadi ketua umum PSI, serta putra sulungnya yang awalnya adalah wali kota Solo yang diusung dari partai PDI Perjuangan, lebih memilih untuk menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Dan parodi tadi ditampilkan oleh seorang netizen ingin setidaknya mau mengingatkan kepada Ibu Megawati agar menjadi seorang negarawan lebih hati-hati dalam bertindak dan bertutur kata, karena tanpa disadari setiap omongan kita justru akan membuat pihak-pihak tertentu sakit dan juga merasa ya diperlakukan seperti seorang anak kecil. Takut apa lagi? Takut pemilu. Beda pilihan biasa gitu loh. Oh, yang milih semuanya kan rakyat. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Benar. Bapak seganteng apapun kalau rakyat nggak seneng, gimana? Bapak senengnya yang desa-desa kayak saya gini, gimana? Ini pilihan rakyat. Dan persaingan dalam kompetisi dalam pemilu biasa-biasa aja. Sangat sepakat Pak Presiden. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan ada di pihak-pihak tertentu. Sehingga kalau ada pihak yang merasa ya ada istilah politik dinasti atau dinasti politik yang sering dilontarkan juga memang keliru. Karena pada prinsipnya dinasti itu harus merupakan sebuah jabatan yang diwariskan oleh pendahulu, dalam hal ini orang tua atau keluarganya. Tetapi kalau toh pada prinsipnya jatuh secara demokratis melalui pemilihan, ya apakah masih tetap dibilang dinasti politik? Dan pesan Pak Presiden ini sangat luar biasa. Seganteng apapun kamu, tetapi kalau rakyat tidak memilih, apa gunanya? Ini kata kuncinya. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Apa iya politik dinasti? Kalau dinasti itu kan sebetulnya konsep ketika ada satu klan atau family gitu menguasai satu organisasi, dan biasanya organisasinya tertutup di mana kekuasaan itu diwariskan oleh bapak atau ibu kepada anak atau keluarga. Ini dinasti kan, ini kan monarki. betul, monarki. Iya, iya. Nah, ini kan kita sistem politik kita sistem yang demokratis. Demokratis. Dan itu mendapatkan atau terpilih sebagai wali kota Solo melalui proses yang demokratis, bukan diberikan, bukan selection tapi election. Kaisang juga memilih jalannya sendiri. Kalau misalnya dibilang instan atau mencari cara yang cepat juga saya rasa tidak tepat, karena memilih PSI, satu partai yang suaranya masih 1,89, itu butuh keberanian menurut saya dan untuk berjuang dari bawah. Sepakat. Dan itu harus diapresiasi kalau ada anak muda memilih jalan yang susah tadi, yang menurut Kaisang tadi itu waktu pidato dia bilang ini jalan ninja saya. Betul, ini jalan yang nggak pernah mudah. Luar biasa ya. Jadi beliau menyampaikan ya penjelasan yang sangat bagus soal politik dinasti ini. Karena menurutnya berdasarkan KBBI juga kalau politik dinasti itu tidak pas untuk disematkan dalam diri Jokowi dan juga keluarganya. Karena memang pada prinsipnya politik dinasti itu jika jabatan itu diwariskan ya dari orang tua atau keluarganya, tetapi justru dipilih oleh rakyat itu sendiri. Dan ada satu kalimat yang juga luar biasa adalah ketika Gibran dan juga Kaisang dikatakan sebagai atau mendapatkan jabatan itu secara instan, menurut beliau ini juga tidak benar. Karena kalau boleh memilih ya pasti Kaisang lebih memilih partai-partai besar, bukan PSI yang baru 1,8 sekian persen tadi suaranya. Sehingga kalau memang dikatakan sebagai politik yang instan ya juga
tidak tepat juga, karena Kaisang memilih partai kecil ini juga sebuah perjuangan, dan tidak semua orang bisa berani seperti itu. Hanya seorang Kaisang yang masih muda berani mengambil sebuah jabatan yang cukup menantang, ya, menjadi ketum, tetapi bagaimana tanggung jawabnya untuk membesarkan partai yang hanya 1,89% tadi menjadi sebuah partai yang besar yang bakal diakui oleh seluruh lawan politiknya. Dan ini memang perjuangan. Sehingga kalau memang dikatakan putra Pak Jokowi mulai dari Gibran dan juga Kaisang itu instan, ya tadi dijelaskan memang tidak 100% juga benar seperti itu. Karena ini semua butuh perjuangan. Teman-teman, menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dibicarakan ketika Prof. Jimli yang berkedudukan sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa permohonan terkait pembatalan putusan MK itu adalah masuk akal. Masuk akalnya dinilai dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17. Saya akan coba membahas sedikit teman-teman, tapi saya mohon teman-teman semua yang mendengarkan VT saya ini untuk tidak mengkait-kaitkan dengan Gibran, Jokowi, anak Gibran, anak dinasti dan segala macam. Saya nggak mau tahu itu. Saya ingin membicarakan secara substansial saja. Bagaimana suatu putusan Mahkamah Konstitusi apakah benar bisa dianggap tidak sah berdasarkan Pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 itu. Masalahnya teman-teman, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu bukanlah undang-undang yang khusus dibuat untuk Mahkamah Konstitusi. Dia dibuat untuk seluruh lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Oleh karena dia digunakan untuk seluruh lembaga peradilan, maka kemungkinan untuk terjadinya tabrakan norma itu akan sangat besar, termasuk dalam hubungannya dengan putusan MK. Teman-teman, kalau kita menilai suatu putusan dapat dianggap tidak sah dalam kriteria putusan-putusan misalnya pengadilan negeri di tingkat pertama, pengadilan kasasi, pengadilan banding dan segala macam, itu bisa saja terjadi karena ada tenggang waktu antara putusan dibacakan dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Misal contoh, di dalam putusan tingkat pertama misalnya, dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan, lalu putusan itu berkekuatan hukum tetap. Artinya putusan itu berkekuatan hukum tetap tidak pada saat dibacakan. Itu yang harus teman-teman pahami. Masalahnya, hal ini tidak berlaku di putusan MK, teman-teman. Putusan MK berkekuatan hukum tetap pada saat diucapkan. Karena kalau ini kita paksakan, teman-teman, maka saya ingin mengatakan, jika demikian, putusan MK yang 10 tahun lalu sekalipun akan bisa diuji kelayakan hakimnya hari ini. Akan bisa diuji berdasarkan keberatan para pemohon berdasarkan komposisi hakimnya pada saat putusan itu dibacakan. Karena apa? Tidak ada tenggang waktu yang bisa menjadi catatan bagi kita untuk menganggap sampai pada saat mana putusan MK itu bisa diuji kembali. Maka dari itu saya ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menganggap masuk akal putusan MK itu bisa dibatalkan hanya dengan mekanisme pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kira-kira begitu. Baik, informasi ini juga cukup menarik. Ya, perlu didengarkan oleh banyak pihak agar bisa menganalisa atau bisa melihat situasi ini secara bagus, secara nyata, sehingga tidak menimbulkan konflik atau kisruh di tengah masyarakat hanya karena pemahaman yang berbeda-beda atau mungkin juga banyak pihak yang belum paham. Semoga yang mendengarkan ini bisa berpikir waras dan kembali pada jalan yang benar. Beta mau sampaikan bahwa beta adalah rakyat yang mendukung figur, bukan mendukung partai. Beta mencoblos partai kalian karena prestasi Pak Jokowi, bukan prestasi partai. Jadi tolong, kalau sudah menjadi partai penguasa selama 2 periode karena prestasi Pak Jokowi, maka sadar diri, bos. Tanpa Pak Jokowi mungkin partai kalian itu akan menjadi partai oposisi seperti di zaman Pak SBY. Jadi jangan merasa diri paling terzolimi dengan manuver dari Pak Gibran. Atau kalian sudah lupa dengan apa yang kalian lakukan di tahun 2014? Siapa yang menarik Pak JK untuk sandingkan dengan Pak Jokowi? Pak JK saat itu masih dalam Golkar, dan Golkar tahun 2014 mendukung Pak Prabowo. Lalu adakah Golkar merasa diri paling terzolimi? Adakah Golkar menyebut Pak JK dengan sebutan pengkhianat? Adakah Golkar menyuruh Pak JK ke markas untuk mengundurkan diri dari kader? Kok sekarang Golkar menarik kader kalian yaitu Pak Gibran, kalian malah menyalahkan Pak Jokowi? Kan lucu. Masa orang lain yang ditarik, orang lain yang disuruh mundur? Kan ngawur. Dan menurut beta kalian itu terlalu egois. Kenapa beta bilang begitu? Karena masa kalian bisa menarik kader partai lain, tapi giliran
Golkar tarik kader kalian. Kalian malah menunjukkan sikap tidak suka dengan cara menyalahkan Pak Jokowi. Sepakat, Bang. Jangan merasa diri paling terzolimi, bos. Apa yang kalian hadapi saat ini baru karma, belum bencana. Keren. Ini pernyataan sikap seorang pemuda dari NTT yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan sepertinya ya sangat baper dengan situasi yang terjadi akhir-akhir ini ketika Gibran lebih memilih menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Dan di sini ia memberikan contoh pada tahun 2014 ketika Jokowi maju menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan dengan menarik JK yang saat itu masih di Golkar. Golkar tidak merasa dirinya terjolimi dan lain sebagainya. Tetapi giliran ketika Gibran ditarik oleh Golkar, dideklarasikan menjadi cawapresnya Prabowo, justru PDIP merasa dijolimi. Lalu ketika Gibran ditarik, tetapi Pak Jokowi lagi yang disalah-salahkan. Nah, ini luar biasa ya, penyampaian dari seorang pemuda dari NTT ini. Dia cukup jeli melihat situasi yang terjadi, karena yang menyampaikan bahwa ya saya memilih Jokowi bukan karena partainya, tetapi karena figurnya, pribadinya. Kalau memang dikatakan bahwa Jokowi itu besar karena PDI Perjuangan, harusnya juga disadari bahwa PDI Perjuangan itu ikut dibesarkan oleh Jokowi. Karena ketika Jokowi menjabat sebagai presiden, ya selama 2 kali pemilu, PDI Perjuangan selalu menjadi jawarannya. Dan bermimpi untuk mencetak hat-trick kali ini. Tetapi dengan situasi terjadi seperti ini, apakah masih bisa mimpi untuk hat-trick itu bisa terjadi? Ikan lohan, ikan gabus. Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu, baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Baik sahabat sekalian, pantun ini memang cukup menarik ya. Kira-kira maksud dari ungkapan sebuah pantun ini dari seorang presiden ini, apakah memiliki makna di balik itu semua? Kita sendiri juga kurang tahu, tetapi sesungguhnya pantun ini sangat menarik dan sangat kekinian. Karena pinjam dulu 100 ini memang sering ya dipakai oleh anak-anak muda untuk sekedar untuk diposting di media sosial dan lain sebagainya. Entah apa maksud dari presiden ini membuat sebuah pantun dengan pinjam dulu 100. Apakah ini ada keterkaitan dengan utang Indonesia untuk sebuah pembangunan? Karena tadi disinggung soal pembangunan. Ataukah dengan maksud lain? Tetapi saya sangat yakin bahwa ungkapan yang dilontarkan melalui pantun oleh seorang presiden ini tentunya juga memiliki semua makna besar yang tentunya semua orang juga harus pahami bahwa untuk membangun bangsa yang besar ini tidak bisa mengharapkan dengan uang sendiri. Tetapi kalau pinjam ini intinya bahwa untuk sesuatu yang positif ya untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Ya mungkin kurang lebih seperti itu, tapi kalau keliru tidak jadi masalah. Mungkin barangkali para sahabat sekalian yang sempat menonton video ini ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Bobi Nasution resmi menyatakan sikap dukungan kepada Prabowo Gibran. Seperti apa, Pak? Mengingat relawan mendukung Prabowo dan Gibran, seperti apa, Pak? Nah, kita kalau dari relawan udah nyuruh ke sana ya mau nggak mau ke sana kan. Berarti Bapak mendukung pasangan Prabowo dan Gibran? Ya saya ikut relawan saya. Artinya Ikut relawannya. mendukung Prabowo Gibran. Ya saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya, Pak? Oke. Kan itu berbeda sikap dengan PDIP. Iya. Itu gimana tidak Pak? Kan tidak Kita titipkan sama siapa itu kan ada pilihan dari kita baik dari hati dan pikiran, dan ini nanti akan saya suarakan, akan saya sampaikan kepada PDI Perjuangan itu. Berarti Prabowo Gibran pilihan dari hati, Pak? Ya kalau nggak dari hati kita harus milih pemimpin dari hati. Pak Baik sahabat sekalian, itu sebuah video bagaimana seorang Bobi Nasution, ipar dari Gibran, ketika diwawancarai media, mempertanyakan dukungannya akan diberikan kepada siapa. Apakah kepada Ganjar Pranowo Mahfud MD, yang adalah paket atau pasangan yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, di mana Partai PDI Perjuangan juga merupakan partainya sendiri, ataukah ia lebih memilih mendukung Prabowo Gibran karena Gibran adalah kakak iparnya. Dan pernyataan Bobi tadi ya sifatnya juga masih berdiplomasi. Ketika ditanya lebih memilih atau mendukung siapa, ia mengatakan bahwa saya lebih memilih dukungan yang diberikan oleh pendukung saya. Jadi kalau memang pendukungnya mendukung Prabowo Gibran, ya mau tidak mau seperti itu pilihannya. Tetapi saya yakin bahwa ini jawaban diplomasi, namun secara emosional tentunya juga pasti beliau akan mendukung ya kakak iparnya. Tidak mungkin tidak.
Perampasan aset. Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Apakah pemerintah akan Oh, ini tentang Masa saya ulang terus, perampasan aset ini. saya ulang terus, kan enggak lah. Sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di depan di dalam memberikan dukungan. Tetapi terkait dengan RUU perampasan aset, kan sampai sekarang DPR belum menerima usulan dari pemerintah. Pasal per pasalnya kita belum menerima. Baik sahabat sekalian, ini kita melihat satu buah video tetapi dibagi dua sebenarnya ya. Pernyataan dari Pak Jokowi dan juga pernyataan dari Hasto ya, Hasto Sekjen PDIP. Menurut Pak Jokowi ketika ditanya wartawan bagaimana dengan RUU perampasan aset, menurut Pak Jokowi bahwa sudah sampai di atau sudah ada di tangan DPR. Tetapi Sekjen Partai PD Perjuangan, Pak Hasto ini mengatakan bahwa usulan pemerintah itu belum diterima oleh DPR. Nah, ini kira-kira yang benarnya mana? Apakah DPR tidak mau membahas usulan tersebut? Karena ya seperti kita ketahui bahwa Pak Bambang Pacul, salah seorang kader dari Partai PD Perjuangan, anggota DPR RI juga, ketika ditanya soal undang-undang perampasan aset ini, beliau mengatakan apa? Bahwa untuk membahas RUU perampasan aset ini, ya masing-masing anggota DPR tentunya juga harus bertanya atau meminta izin terlebih dahulu kepada ketum-ketum partai. Nah, di sini ya terbukti bahwa ternyata Pak Presiden menyatakan bahwa rancangan undang-undang itu sebenarnya sudah ada di tangan DPR. Tetapi justru dari pihak DPR mengatakan bahwa itu belum sampai di tangan mereka. Ya, kira-kira siapa yang benar dan siapa yang salah, sebagai rakyat tentunya juga kita tidak tahu sejauh mana perkembangan itu. Tetapi besar harapan kita sebagai rakyat, ya mudah-mudahan pembahasan tentang RUU perampasan aset segera bisa berjalan sehingga paling tidak bisa menekan angka korupsi yang terjadi di Republik ini. Pemimpin itu ada rintangan sebesar apapun, dia harus di depan. Jangan mengajak rakyat untuk pesimis. Jangan menakut-nakuti. Jangan menakut-nakuti, apalagi menakut-nakuti rakyat. Saya ini sebetulnya sudah diam 4,5 tahun. Di fitnah saya diam. Empat setengah tahun saya difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Direndah-rendahkan juga diam ya. Termasuk ketumnya sendiri. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Wah, keren ini ya. Berani untuk lawan sesuatu yang salah ya harus dilawan demi rakyat ini Pak. Lebih baik dari pengkhianat partai daripada pengkhianat rakyat. Baik sahabat sekalian, setelah mendengarkan pernyataan dari Pak Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Jogja, ini mengingatkan kembali kepada kita sekalian bahwa selama ini memang Pak Jokowi sering difitnah baik pihak luar maupun juga diperlakukan seperti ya tidak punya nilai apa-apa di partainya sendiri. Ketika dipanggil oleh Megawati di ruang kerjanya, lalu di hadapan kader Megawati mengatakan bahwa Pak Jokowi tanpa PD Perjuangan kasihan dengan tepuk tangan dan sebagainya. Dan Pak Jokowi sebenarnya juga selama ini ya menyampaikan bahwa sampai 1,5 tahun saya diam. Tetapi di Jogja ini saya menyatakan bahwa saya akan lawan. Mungkinkah bentuk perlawanan Jokowi itu dengan apa yang dilakukan sekarang? Putra bungsunya menjadi ketum PSI, putra sulungnya maju menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Nah, ini apakah ini merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Jokowi ketika pernyataan yang akan melawan di Jogja itu dibuktikan saat ini atau hari ini? Tentu hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu situasi dan kondisi saat ini apakah merupakan sebuah eksekusi
dari pernyataan yang sudah terjadi beberapa waktu lalu. Baik para sahabat sekalian, mungkin perjumpaan kita pada kesempatan kali ini hanya sampai di sini. Dan kepada sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar terkait video yang baru direaksi yang kita tonton saat ini. Dan juga kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin memberikan request atau menyampaikan request untuk video apa saja yang bakal direaksi pada kesempatan berikutnya, silakan tinggalkan di kolom komentar.